masyarakat Purwarahayu, Kecamatan Taraju, digoncang oleh beberapa gelintir orang terkait ada penyimpangan ajaran Islam. Allah itu adalah dari Quran ini ada, jangankan dari itunya, dari tulisannya juga udah kelihatan tuh. Coba tuh lihatlah pada Allah tuh, kepala naga tuh. Jelas itu kalau, kepala naganya tuh, kepala naga di depan. Itu kan yang kepalanya itu kan jadi D kan? Iya. E-nya yang di atas jadi D, W, itu sama, I, Dewi. Pemberitaan selama ini pelaku pengerusakan itu adalah pengurus MUI itu salah dibantah. Nah itu harus ada klarifikasi. Jadi justru ketua MUI sambil memperagakan sikapnya berdiri membuka baju dengan kata-kata yang tidak biasa beliau lontarkan, jadi menahan masyarakat untuk tidak melakukan. Senin, 6 April 2026. Media sosial di Jawa Barat kembali dihebohkan dengan rekaman video mencekam yang memperlihatkan kobaran api melahap sebuah bangunan di Desa Purwarahayu, Kabupaten Tasikmalaya. Bangunan tersebut diketahui milik kelompok yang menamakan diri Saung Taraju Jumantara atau STJ. Peristiwa yang terjadi pada Rabu, 1 April lalu ini, bukanlah kebakaran biasa. Amuk massa pecah dipicu oleh keresahan warga terhadap dugaan adanya aktivitas aliran sesat dan penistaan agama yang dilakukan di lokasi tersebut. Akibat aksi destruktif ini, para penghuni saung memilih melarikan diri dan meninggalkan lokasi demi menghindari amarah warga yang lebih besar. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, mengonfirmasi insiden tersebut. Menurut Hendra, pemilik tempat tersebut berinisial K, sosok yang ternyata bukan orang baru dalam pusaran isu keagamaan. K sebelumnya diketahui sempat terjerat masalah hukum terkait dugaan penyebaran aliran sesat. Pihak kepolisian memastikan bahwa situasi di lokasi saat ini telah berhasil diredam. Meski massa sempat tersulut emosi hingga melakukan pembakaran, petugas bergerak cepat membubarkan kerumunan agar konflik tidak meluas. Saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menjalin koordinasi erat dengan tokoh agama setempat untuk mendalami motif serta latar belakang aktivitas di Saung Taraju Jumantara tersebut. Menanggapi kejadian ini, Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat, Kiai Haji Rafani Akhyar, menyampaikan keprihatinan mendalam. Meski memahami keresahan warga, Kiai Rafani mengingatkan dengan tegas agar masyarakat tidak melakukan tindakan destruktif seperti merusak atau membakar tempat-tempat yang dicurigai. MUI menekankan bahwa tindakan main hakim sendiri atau vigilantisme hanya akan menimbulkan masalah hukum baru. Kiai Rafani menghimbau agar setiap warga yang mendapati informasi mengenai ajaran mencurigakan segera melapor melalui jalur resmi, baik kepada kepolisian maupun kantor MUI terdekat, guna menghindari merugikan semua pihak. MUI Jawa Barat juga menjelaskan bahwa menetapkan sebuah ajaran sebagai sesat tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme organisasi yang ketat yang harus dilalui. Proses penelaahan melibatkan dua komisi krusial, yakni Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa. Tahapannya dimulai dari mempelajari pandangan-pandangan kelompok tersebut, hingga memanggil pimpinannya untuk proses klarifikasi atau tabayun. Jika pelaku mengakui kekeliruan dan bersedia bertobat, MUI akan melakukan pembinaan tanpa harus menempuh jalur hukum. Namun, jika ajaran tersebut terbukti sesat dan menimbulkan keresahan publik yang luas, maka laporan resmi kepada pihak berwajib barulah akan dilayangkan sebagai langkah terakhir. Kasus pembakaran di Purwarahayu menjadi pengingat penting akan perlunya sinergi antara masyarakat, penegak hukum, dan otoritas agama. Keamanan dan kondusivitas daerah tidak boleh dikorbankan demi amarah sesat. Menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan aliran sesat kepada institusi yang berwenang adalah cara terbaik untuk menjaga marwah agama sekaligus stabilitas sosial. Mari tetap waspada terhadap paham-paham yang menyimpang, namun tetaplah bertindak dalam koridor hukum. Karena pada akhirnya, ketertiban umum adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi barusan itu berawal dari MUI menerima laporan adanya kejadian di suatu tempat di desa di Kecamatan Taraju, ada
aliran semacam aliran yang ditanggapi oleh masyarakat adalah diduga sesat dan meresahkan karena berseberangan dengan keyakinan masyarakat selama ini. Ada laporan ke MUI. Nah, MUI ingin segera tahu permasalahan yang sebenarnya, tidak hanya melalui laporan jarak jauh. Karena itu mengundang ketua MUI kecamatan dan kepala desa serta MUI desa dan tokoh masyarakat tentang kejadian yang sebenarnya itu bagaimana gitu. Supaya benar-benar ada informasi yang bisa dipercaya. Kemudian dibahas barusan permasalahannya ada beberapa poin, bahkan tertulis. Nah, itu harus ditanyakan ke MUI desa, belum diserahkan. Ada beberapa poin laporan bahwa seperti apa gitu aliran mereka itu, keyakinan mereka itu seperti apa. Kemudian ada ya terdengar hal-hal yang sangat-sangat jauh, itu sangat jauh dengan ajaran al-Islam itu, di mana ada membahas tentang Allah itu kan diserupakan dengan makhluk gitu kan, ular. Kemudian ada penistaan agama karena mencela seorang nabi yang diagungkan oleh umat Islam, dan ada hal lain. Keinginan mereka adalah kondusivitas keagamaan di daerahnya. Jadi tidak banyak masyarakat atau tidak ada masyarakat yang terbawa dengan pengaruh itu. Tapi kami pihak MUI tetap harus menjaga kondusivitas, menyarankan kepada mereka untuk senantiasa menjaga diri dan masyarakat melakukan tindakan-tindakan anarkis. Alhamdulillah ternyata di lapangan, jadi begitu mau ada keributan justru para ulama setempat yang menghalangi masyarakat. Melerai ya, Pak? Iya, jadi pemberitaan selama ini pelaku pengerusakan itu adalah pengurus MUI itu salah dibantah. Nah, itu harus ada klarifikasi. Jadi justru ketua MUI sambil memperagakan sikapnya, berdiri membuka baju dengan kata-kata yang tidak biasa beliau lontarkan, jadi menahan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar gitu. Nah, di sini kan jelas peran tokoh masyarakat, peran ulama justru menjaga kondusivitas. Karena itu diperkuat, mohon bersabar, terus berjuang. Kemunkaran itu tidak boleh dikondusifkan, tetapi kita harus menjaga kondusivitas. Masa kemunkaran dikondusifkan, gitu kan? Tapi tetap kita harus menjaga kondusivitas. Jadi permasalahannya tidak perlu diangkat ke tingkat kabupaten, apalagi nasional, provinsi atau apalagi nasional, supaya tidak terlalu membesar gitulah. Nah, kami MUI mengharapkan masalah ini tuntas di tingkat lokal desa, pada tingkat kecamatan. Kalaupun mau ke ranah hukum, tidak perlu menunggu fatwa MUI tentang aliran itu.
Sudah kan, jelas sekali. kan itu sudah jelas. Jadi penghamburan fatwa kalau begitu udahlah tangani di lokal Sia-sia ya, aja. Pak, ya. Iya. Misalkan laporan tokoh masyarakat ke kepala desa. Kepala desa berdasarkan dugaan gitu kan. Dugaan ini penistaan agama dan sesat itu dikemukakan ke Polres gitu. Jadi tidak perlu ada fatwa itu. Itu jadi ringan Mas permasalahannya ya, dalam arti menuntaskannya gitu ringan. Yang terpenting terjalin kondusivitas gitu. Yang jelas MUI menegaskan bahwa memang sudah disebut sesat ya Pak Kiai. Tidak Bukan. harus disebut atau gimana Pak Kiai? Bukan. Jadi dalam hal ini justru kita tidak membawa lembaga tidak gegabah ya, sih, maksudnya. ya. Secara pribadi hanya kebetulan musyawarahnya di MUI. Nah, itu. Secara pribadi itu sudah jelas tidak memerlukan fatwa. Sudah jelas itu. Berdasarkan laporan dari tokoh masyarakat yang diundang oleh MUI, jelas tidak perlu ada fatwa gitu kan. Gitu. Oh, hasil MUI alhamdulillah dari Ketua MUI Kabupaten beserta jajarannya sangat Respon cepat. merespon sekali dan dari pihak kali pihak Polres ada tingkatan 9 aparat hukum dari pihak MUI akhirnya mendukung penyelesaian ini untuk warga Purworayu dengan Tapi yang jelas yang membakar itu warga. Yang jelas yang membakar itu warga. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin berdampingan dengan lembaga, dengan aparat hukum, polsek dan sebagainya. Cuma karena warga terlalu banyak, tidak bisa kita hadapi, tidak bisa kita tanggulangi. Tapi alhamdulillah cuman yang kecolongan itu satu bangunan kecil, tapi yang lainnya bisa kita amankan. Cuma satu yang dibakar. Cuma satu. Saung ya, Saung. Pak, kalau pelaku ada kaitan dengan Ya, kalau waktu kejadian tidak ada indikasi dari pihak keluarga. Kami lihat kan semuanya warga dengan melampiaskan kekesalannya dengan adanya beredar itu yang namanya BB drum. Ya itulah yang menjadi mengusik kemarahan warga desa Purworayu. sebenarnya berarti artinya yang terganggu itu tentang mazhab mereka berarti Pak ya? Ya. Mazhab mereka, kepercayaan mereka. Oh, kalau memang selama ini aktivitas mereka itu sudah lama atau gimana sih di desa Purworayu sendiri? Memang kalau pertama kan keberjalannya STJ. Ya, STJ itu kan bisa kita toleransi dan kita bisa redam karena kan ada aturan atau ada ultimatum dari kecamatan tidak boleh ada kegiatan. Apabila dia dan mengikuti